Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini Bante akan membahas kembali mengenai UPK Parami ya. UPK Parami ini adalah topik ke-9 yang kita akan bahas. Sebelum Bante membahas UPK Parami, ini ada pertanyaan. Mungkin yang biasa Bapak Ibu sering lihat di WA ya, ada kadang-kadang kita lihat ada kucing, ada anjing, dan seterusnya yang sedang namaskara di altar Buddha ya. Kadang-kadang kalau Anda lihat di WA, ada kayak kucing, anjing, atau apa yang bisa mereka namaskara ke Buddha. Ada burung juga. Nah, pertanyaan di sini, kenapa yang seperti itu ya, hewan-hewan itu bisa melakukan sujud dan seterusnya, sedangkan di agama lain itu belum kelihatan ya. Apakah binatang mempunyai naluri lebih tahu cinta kasih sesungguhnya, bukan cinta kasih yang semu ya. Jadi kenapa bisa begitu ya, Bante juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Ya, yang pasti Bapak Ibu, makhluk-makhluk ini kita nggak tahu kenapa mereka bisa melakukan ini. Apakah karena efek dari kehidupan lampau mereka sehingga mereka ingat, mereka respect terhadap objek-objek puja seperti Buddha Rupang dan seterusnya, atau memang mereka mempunyai naluri begitu melihat Buddha karena di tempat itu misalnya sering dibacakan doa sehingga mempunyai getaran yang baik, sehingga makhluk ini begitu melihat Buddha, nah patung Buddha misalnya, dia langsung merasa feel-nya merasa enak seperti itu ya. Nah, jadi bisa yang kita melihat seperti ini. Tetapi waktu dulu Bante pernah dengar di Candi, kalau nggak salah Muara Jambi apa Muara Takus ya, salah satu dari dua ini yang di Sumatera, setiap kali malam purnama ya, malam Ceit berarti ya. Ceit apa Capgo kalau purnama? Capgo ya. Jadi setiap malam Capgo itu di daerah Candi ada jejak gajah ya, jejak gajah liar. Jadi di daerah kalau nggak salah Muara Takus deh, yang di dekat Pekanbaru. Jadi di sana setiap kali malam Capgo itu ada rombongan gajah yang melakukan pradaksina di candi itu. Ya, setiap bulan satu kali ya. Mungkin kita belum ada yang bisa rekam di sana. Kalau bisa rekam nanti viral di WA ya. Ya, jadi itu. Jadi kenapa mereka melakukan hal yang seperti ini? Ya, kembali lagi Bante nggak tahu. Tetapi yang namanya kita bilang batin dari setiap makhluk adalah sama. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga kalau kita memiliki cinta kasih kepada semua makhluk, ya kita bilang bahwa ya itulah semua mereka bisa merasa menghormati objek atau menghormati juga Anda yang sering berbuat baik. Dulu juga Bante pernah pesan kepada Bapak Ibu semua bahwa kalau Anda sering berbuat baik, maka Anda adalah sumber kebahagiaan dari semua makhluk. Ya, kalau Anda masih ingat itu, Bante pernah bilang kepada Anda bahwa kalau kita sering berbuat baik, kita sendiri adalah sumber kebahagiaan bagi semua makhluk. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu akan jarang datang kepada diri Anda kalau Anda sering berbuat baik. Nah, pertanyaan Bante adalah sering apa jarang berbuat baiknya? Ya, kalau Anda sering berbuat baik, ya itu adalah kata-kata, bukan kata-kata dari Bante Dhammabuddho, tapi ini adalah kata-kata dari Yang Mulia Acan Krisada ya, yang di India. Beliau yang berdana emas 289 kilo di puncak Bodh Gaya ya. Sayang kita orang Indonesia belum pernah bisa berdana ke seperti itu ya, berpartisipasi sampai seperti itu. Nah, mereka bikin seperti itu. Jadi kasih emas di payung Bodh Gaya, dan Acan ini
walaupun dia kepala wihara, walaupun dia adalah seorang yang sudah berbuat baik yang sangat besar, tetapi tetap low profile ya. Pagi dan malam tetap melakukan chanting di sana ya. Jadi walaupun dia sebagai seorang yang besar, ya dia tetap masih melakukan kebaktian ya. Kebaktian dulu di wihara, setelah kebaktian di wihara selesai, nah dia baru ke pohon bodhi untuk melakukan puja di sana. Nah, di situ dia bilang kepada saya, kalau misalnya kalian memiliki kebajikan, maka Anda adalah sumber kebahagiaan bagi para dewa. Dan kalau Anda sumber kebahagiaan bagi para dewa, kira-kira kalau Anda mau dijahilin terlebih dahulu, siapa yang bisa tolong Anda? Otomatis para dewa, karena dia akan pikir, kalau bos saya ini ada apa-apa, ya kita besok nggak dapat jatah. Ya, Bante kasih contoh. Misalnya, bos Anda begitu baik sama Anda, ya. Bos Anda begitu baik sama Anda. Setiap kali dia ke luar negeri, setiap kali dia jalan-jalan, setiap kali itu, dia selalu mengajak Anda makan, ya kan, memberikan bonus yang baik, dan seterusnya. Otomatis apa yang terjadi? Kita akan berpikir untuk menjaga bos kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak, kita akan kita akan kehilangan privilege, misalnya nggak dapat makan, nggak dapat jalan-jalan, ya kan, nggak dapat outing, terus nggak dapat apa lagi, nggak dapat bonus, nggak dapat THR dan seterusnya. Nah, sehingga inilah contoh bahwa kalau kita sering berbuat baik dan kita lakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, maka disinilah dibilang bahwa kita sering berbagi, dan kita sering berbagi ini, kita sering para dewa yang membutuhkan jasa kebajikan Anda, ya, ini yang di alam rendah, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, baik di alam manusia maupun di alam dewa, mereka akan senang dengan kita, karena oh ini best friend, ini teman saya, ya, jadi saya harus menjaga dia. Kalau dia ada apa-apa, saya juga akan kehilangan, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan perbuatan baik setiap hari, ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik setiap hari, kita juga bisa, Bapak Ibu, di dalam suatu tradisi Tibet, ya. Saya pernah baca buku dari karangan Lama Zopa Rinpoche, ya. Jadi Lama Zopa Rinpoche memiliki opini bahwa kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita juga bisa mengajar mereka untuk melakukan kebajikan. Misalnya pradaksina, ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang di wihara Tibet mereka suka dikasih anjing, ya. Ya, kadang-kadang anjing ini diikat kemudian diajak untuk keliling stupa atau pradaksina gitu, ya. Nah, diharapkan ketika si anjing ini melakukan pradaksina, maka anjing itu juga mendapatkan akumulasi kebajikan, ya, mendapatkan akumulasi kebajikan sehingga memungkinkan si anjing itu terlahir di alam yang lebih baik, Bapak Ibu. Seperti halnya dulu ketika seorang arahat mengulang sutta yang didengar oleh para kelelawar, ya. Jadi para kelelawar walaupun mereka nggak tahu, mereka dengar aja. Nah, akibat kehidupan yang akan datang, para kelelawar menjadi biku dan begitu cepat menghafalkan sutta yang sama, dan juga mereka memiliki kesempatan untuk terlahir mencapai kesucian. Ya, jadi ini adalah ya hal yang sama, ya. Jadi ketika Anda punya hewan, misalnya di rumah, ya boleh Anda juga ajarin, ya. Suruh namaskara, suruh pai-pai dan seterusnya, ya. Kalau Anda yang nggak punya, jangan punya, nanti pusing, ya. Ya, urus diri sendiri aja sudah pusing, jangan urusin yang lain lagi, ya. Kalau yang nggak punya, udah lihat aja di YouTube banyak, ya, nggak usah bikin sendiri. Oke, kita akan membahas sekarang UPK Parami. UPK Parami ini adalah yang kita bilang keseimbangan batin, Bapak Ibu. Keseimbangan batin. UPK Parami ditaruh dalam susunan Parami adalah yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir. Jadi
Kalau UPK Parami adalah keseimbangan batin dan ditaruh paling terakhir, maksudnya apa Bante? Ketika Bapak Ibu membacakan yang tadi ya, Brahma Wihara, Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Apa artinya? Aku ya adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, terlahir karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan ku warisi. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu, dan dari para guru menaruh susunan UPK di terakhir. Berarti apa? Kita jadi umat, terutama umat Theravada, nggak boleh hati besi ya. Hati besi maksudnya apa? Ketemu orang stay cool, ya kan? Kan hati besi, keseimbangan batin, nggak boleh sedih, nggak boleh apa. Jadi, ya lihat orang susah, hati besi, nggak boleh seperti itu. Karena kita lihat para guru, mereka menyusun dasa parami ini di terakhir, bukan di awal, ya. Jadi kita harus lihat seperti itu. Yang di awal apa? Adalah dana, memberi dan kerelaan hati. Paling terakhir adalah keseimbangan batin. Means, kalau kita sudah nggak bisa bikin apa-apa lagi, barulah hati kita cool. Barulah hati kita tenang. Tetapi bukan berarti Anda nggak mengupayakan. Ya, kalau kita sudah upayakan 1-9 memang sudah istilahnya apa ya, bohwat, kita sudah nggak mampu untuk mengusahakan lagi, barulah kita bilang, Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Bukan di awal ketika orang minta kepada Anda, Bapak minta dong uang misalnya ya 5.000 buat beli beras. Anda langsung bilang Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Aduh, luar biasa Anda ya. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita bilang UPK ini adalah yang terakhir. Yang berarti keseimbangan batin kita. Kenapa? Kalau kita sudah memiliki semuanya, maka batin kita akan menjadi seimbang. Seimbang di sini juga dipunyai dengan hal yang kedua, yaitu panya. Anda sudah punya yang seimbang, Anda juga memiliki kebijaksanaan. Sehingga Anda bisa melihat dualisme di dalam batin Anda sendiri. Ya, kita sudah mau bantu, berupaya bagaimanapun, ternyata memang nggak bisa. Bante kasih contoh. Ketika orang yang kita cintai, misalnya ya, ini banyak yang Bante lihat di antara para umat. Orang yang kita cintai, kita sudah berusaha, ya. Misalnya Anda sudah urus sampai sakit, dan kita sudah urus sampai misalnya beliau masuk rumah sakit, sudah masuk sampai ventilator ya, mesin, ICU dan seterusnya. Dan kemudian memang tidak selamat. Memang harus meninggal. Ya udah, di situ baru kita bilang Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Tetapi kita sudah berusaha, ya. Jangan belum berusaha langsung bilang, ya nggak apa-apa lah Bante, mama saya udah tua, udah 90 tahun. Udahlah, daripada kita masukin rumah sakit, nanti ventilator segala macam, 1M, mendingan 1M buat saya. Nah itu, ini yang salah ya, ini yang salah, ini yang nggak boleh. Nah kalau kita misalnya kita akan merasa kita akan fight, kita akan berusaha dulu bagaimana menolong dia, kita akan lakukan menolong dia. Kalau memang sudah nggak bisa dibantu lagi, ya baru kita bilang Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Jadi Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana sebagai umat Buddha, Anda harus ingat ini di paling belakang. Kalau kita sudah istilahnya semua jurus kita pakai nggak bisa nolong, barulah kita keluarkan Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisa Rana. Jadi ingat, ini jangan keluar di depan ya. Kalau ini yang dikeluar di depan, Bante juga akan bilang kepada Bapak Ibu, ini di depan nama leluhur Anda sendiri nggak pernah kebaktian, terus suruh Bante sendiri baca parita buat mereka, enak aja. Ya kan? Ya,
Kalau kayak begitu Bante juga bilang kama yoni, kama banduk, kama patisarana, udah nggak mau urusin. Enak nggak kira-kira kayak begitu? Jadi itu adalah yang paling belakang, baru kita pakai kata-kata ini. Nah, keseimbangan batin yang Buddha bilang kepada kita ini bagaimana Bante? Keseimbangan batin yang harus kita punya dalam menghadapi sesuatu. Mungkin Bante akan kasih contoh kepada Anda bagaimana pengalaman Bante ketika di India. Karena di India bagaimana? Kita mempunyai metta, kita mempunyai cinta kasih, tetapi tidak bagaimana ya, harus menggunakan kebijaksanaan. Bante kasih contoh. Di India itu adalah khususnya di Bodh Gaya. Di sana banyak pengemis ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah ke India, di sana banyak pengemis. Jangankan Anda punya uang, Anda punya botol aqua, ya, Anda lagi minum botol aqua, sudah bekas pun mereka mau minta. Ya, jadi misalnya Anda bawa botol, isi sisa setengah, dia akan tetap minta. Ya, Anda lagi makan kue, sudah setengah, dia pun masih mau minta. Nah, jadi ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, kita berusaha untuk tolong. Ya, kalau kita ada, kita kasih. Tetapi kita juga harus hati-hati. Kita di sini menggunakan UPK di sini, bahwa kalau saya melakukan seperti ini, apakah saya akan terancam atau tidak? Dulu waktu 2017, waktu kami ke India, kami pakai 2 mobil. Jadi mobil di depan itu mereka kasih permen ya ke anak-anak. Jadi anak-anak itu kerumunin mobil di depan. Terus mobil di belakang adalah mobilnya Bante ya, mobil kami. Nah, ketika kita jalan berdua begitu, ya anak-anak di depan itu nggak akan melepaskan mobil. Walaupun mobilnya sudah jalan, mereka tetap akan kejar. Nah, ini adalah sangat bahaya. Kalau misalnya ada apa-apa, ada lari-lari kemudian jatuh dan kelindas sama mobil kedua. Nah, itu yang kena adalah kita. Nah, sehingga di sini keseimbangan yang kita harus punya, kita juga harus memikirkan kebijaksanaan di dalam kita bertindak ya. Ketika kita bertindak, kita harus memikirkan kebijaksanaan. Misalnya, Bapak Ibu juga mungkin sering melakukan baksos. Ya, baksos misalnya bagi beras dan seterusnya ya. Nah, kita juga harus berpikir bahwa apakah ini bisa menolong mereka dalam waktu yang lama atau tidak. Jadi jangan berarti kita akan pikir bahwa oh, ya udah baksos mah baksos aja. Tetapi kita harus mempunyai pengertian bahwa oke, hari ini saya kasih, tetapi besok kita evaluasi apakah memang cara ini adalah cara yang tepat atau tidak. Nah, jadi ini adalah salah satu UPK ya. Jangan kita bilang kasih, kemudian sudah kasih, besok minta lagi, kasih lagi, lusa minta lagi, kasih lagi. Ya, akhirnya orang ini akan menjadi malas ya. Padahal kita tahu kama yoni, kama banduk, kama patisarana. Kalau kita kasih ke dia terus, dia tidak berusaha, maka dia tidak berkembang. Dia tidak berkembang. Nah, di sini kita harus pakai UPK. Kadang-kadang harus ya istilahnya tega dikit ya. Makanya Bante di awal sudah bilang hatinya mesti besi sedikit ya. Nggak mungkin jangan lihat orang terus ya gitu ya. Kita langsung kasihan atau apa dan seterusnya. Terakhir kita harus lihat cara-cara seperti ini. Misalnya juga bagi Bapak Ibu yang mungkin Anda mempunyai program anak asuh ya. Bante nggak tahu misalnya anak asuh di mana. Anda juga harus kontrol. Jadi jangan sampai kita memiliki anak asuh dan kita tidak memberikan perkembangan di dalam pola berpikir dan seterusnya dari sang anak. Ya, terlalu dimanjakan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lihat di dalam batin kita dan batin yang menerima Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita harus mempunyai UPK atau keseimbangan batin ketika dalam hal ini kita berbuat baik. Ya. Ketika dalam hal spiritual, kita harus tahu juga batasan-batasan di mana, ya.
batasan sejauh mana yang harus kita bantu, batasan sejauh mana yang harus kita mundur diri kita. Nah, di dalam Bante sekarang kasih contoh kepada Anda ketika di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, ketika di dalam kehidupan Anda sehari-hari misalnya Bapak Ibu di sini adalah sibuk ya, sibuk. Biasanya Bapak Ibu kalau misalnya hari biasa, Bante rasa nggak mungkin sebanyak ini yang bisa ikut kebaktian ya, apalagi setiap hari. Karena kenapa? Sibuk Bante, nggak punya waktu ya, nggak punya waktu, harus ke toko, ke kantor, ya kan, ke sekolah, kuliah, dan seterusnya ya, banyak. Buat apa? Buat mencari katanya segenggam berlian ya, padahal nggak dapat berlian. Setahu saya dapatnya transferan ya, bukan berlian yang dikasih sama bos Anda. Ya. Nah, ketika kita misalnya terlalu mengejar sesuatu, maka hidup kita tidak seimbang. Bante sendiri waktu saya kerja sama dengan Anda. Ya, flashback ke pengalaman pribadi saya juga waktu kerja enak banget kan? Kita kerja dapat duit, apalagi waktu itu kita baru lulus kuliah, terus dapat duit. Otomatis apa yang terjadi? Udahlah, ngapain kita spiritual ya kan? Ngapain kita ke wihara? Kan di wihara juga sama, bahasnya setiap minggu cuma 3, sila, samadhi, panya. Betul? Sama Bapak Ibu, saya juga waktu dulu seperti itu ya. Jadi ketika misalnya kita flashback ke dalam diri kita masing-masing, kita akan berpikir bahwa tidak butuh yang namanya spiritual, tidak butuh yang namanya pengembangan kepribadian kita, sehingga terjadilah banyak masalah di dalam batin kita sendiri. Lebih mudah stres, lebih mudah emosi, betul nggak? Lebih kikir, lebih apa lagi? Egonya lebih tinggi, lebih suka banggakan diri sendiri, ya. Terus hal-hal yang negatif-negatif lainnya juga kita akumulasi pada akhirnya. Karena kenapa? Kita merasa kita sudah punya power, kita punya uang, dan kita sudah punya dunia. Padahal kalau Bapak Ibu mengganti jam kita kerja, juga ada jam kita istilahnya istirahat, jam kita spiritual, maka hidup yang balance atau yang seimbang inilah yang terbaik. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sekarang Anda bilang, Bante kok anak saya nakal banget? Coba Anda pikirkan lagi, Bante anak saya kok nakal banget? Sekarang kalau Bante tanya kepada Anda, berapa lama Anda ngajarin anak Anda di rumah? Ya nggak ada Bante, kan saya sudah kasih sekolah, saya sudah kasih les, saya sibuk dari pagi ke kantor, pulang sudah jam 7 malam. Kan anak saya dari pagi juga ke sekolah, pergi les, pulang makan sendiri sama mbak, kemudian tidur. Saya datang tinggal lihat di kamar, oh udah tidur, ya udah. Tetapi pernah nggak kita pikirkan dari sisi anak? Ya kan, si anak membutuhkan Anda sebagai orang tua untuk membesarkan dia, bukan dititipkan ke orang lain. Ya, kenapa? Ketika kami para Bante mengurusi anak-anak ketika Pak Baja sama Nera misalnya, biasanya kalau yang nakal-nakal itu, ya kan, nakal-nakal itu akan berhadapan sama ini. Karena ini adalah painkiller ya. Ya, ini yang paling galak kalau lagi Pak Baja ya. Kalau sama sekarang ini lagi masa promosi, ketawa, senyum, Bapak Ibu mau ikut Pak Baja, ayo. Ya, setelah Anda latihan ketemu Bante habis dah. Ya. Jadi ini yang paling galak kalau lagi Pak Baja ya. Tetapi kenapa? Kalau mereka nakal, biasa Bante akan panggil. Saya akan panggil dan akan saya konseling ya. Kenapa sih Dek kamu begini dan seterusnya. Pada akhirnya mereka ngaku, iya Bante, mama saya nggak pernah urusin saya di rumah. Papa saya apalagi, pergi terus, pulangnya nggak tahu kapan. Dan seterusnya ya. Jadi yang menyebabkan mereka menjadi tidak baik bukan karena anak Anda nggak baik, tetapi
waktu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita ini adalah sedikit. Sehingga apa? Mereka tidak mempunyai rasa compassion, cinta kasih dari Anda. Ya kan? Coba kita lihat, kalau Anda punya hewan di rumah, Anda kasih dia makanan, ya, Anda bawa dia ke salon, Anda sayang dia, apa yang terjadi? Hewan ini, misalnya anjing ya, dia akan sangat bahagia. Kita begini aja di rumah, misalnya kan, kita jentikan tangan kita, dia akan goyang-goyang ekor dan seterusnya. Coba kita lihat kalau anjing ya yang sering kita ikat, taruh di luar, nggak diperhatikan, nggak di apa, ya cuma tahu kasih makan, terus diikat, nggak dikasih mandi, nggak dikasih apa gitu ya, nggak ada kasih sayang dari kita. Anjing ini akan sangat-sangat galak. Ya kan? Ini akan jadi sangat-sangat galak. Kalau Anda lepas, orang nggak kenal masuk rumah Anda langsung digigit. Nah itu sama Bapak Ibu. Jadi kita juga harus memiliki cinta kasih. Dalam hal ini adalah keseimbangan batin ketika Anda di rumah bersama keluarga Anda. Jadi untuk apa kita full? Saya mesti cari duit untuk anak saya. Saya mesti cari duit untuk anak saya sekolah. Saya mesti cari duit untuk anak saya beli rumah. Saya mau cari duit untuk anak saya merit. Tetapi yang anak-anak kita butuhkan bukan cuma duit, tetapi cinta kasih dari Anda, ya. Terutama Bapak Ibu yang berada di Jakarta, Bante sangat lihat sangat-sangat kasihan. Makanya kalau setiap hari Minggu anak-anak Anda sekolah Minggu, kalau mereka lagi makan, Bante temenin ya, duduk di samping Bante, ngobrol, lagi ngapain di rumah, apa gitu ya, sehingga tahu, oh ya kasihan ya kayak begini, kasihan kayak begitu, dan seterusnya. Kadang-kadang kalau Bante lagi senggang, Bante video call sama anak-anak, sudah bikin PR belum, ya kan, sudah bisa nulis belum, dan seterusnya, ya, untuk ya kita care kepada mereka, karena Bante tahu mama papanya sibuk, ya, batinnya nggak seimbang. Nah, sehingga inilah yang Bapak Ibu juga harus punya. Jadi jangan sampai Anda juga sebagai perumah tangga ya terlalu sibuk urus bisnis, ya kan, urus uang dan seterusnya, akhirnya lupa rumah, lupa istri, lupa suami, lupa anak. Nah, sama juga ya, yang poin ketiga, umat awam terlalu sering juga ke wihara. Ya, nggak urus bisnis, nggak urus anak, urusin Bante doang. Akhirnya suaminya telepon Bante, Bante kenapa tuh istri saya kesana terus ya, suruh jadi bikuni aja. Atau anak-anak ke wihara terus, ya kan? Nanti mama papanya telepon saya, itu anak saya nanti jadi Bante tuh, atau sama Nera lagi. Nah, jadi sebagai umat awam pun, ketika Anda ke wihara boleh, bukan Bante lah, nggak larang, tetapi punya komposisinya ya, komposisinya. Anda boleh sering ke wihara, tetapi Anda juga harus ingat rumah. Ingat rumah untuk apa? Untuk bisnis, untuk urus suami Anda, urus istri Anda, urus anak-anak Anda, ya. Jadi juga jangan terlalu sering ya. Jadi over itu nggak baik. Sehingga di sini diperlukan adalah keseimbangan, ya, keseimbangan. Keseimbangan dimanapun profesi kita. Saya sebagai spiritual, Anda sebagai perumah tangga, kita harus sama-sama seimbang, ya. Bante pun juga nggak boleh ngurusin bisnis dan seterusnya, juga nggak boleh. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar seimbang. Kita harus tahu di mana batasan kita, di mana kecukupan kita. Nah, ini adalah UPK Parami, dan ini yang harus kita sempurnakan, ya. Dan UPK yang terakhir, keseimbangan yang terakhir adalah sudahkah Bapak Ibu mempunyai rasa bersyukur di dalam keseharian kita. Bersyukur ini mengajarkan kita hidup balance. Bersyukur mengajarkan Anda hidup seimbang, ya. Kalau orang yang tidak bersyukur tidak akan seimbang hidupnya, ya kan? Cari terus sampai kapan? Ya. Jadi ada kalanya kita harus maju, ada kalanya kita harus mundur,
ada kalanya kita harus berhenti sejenak untuk bersyukur, ya. Jadi eh, ini adalah kesempurnaan dari praktek UPK, ya, yang Bante harapkan semoga Bapak Ibu yang ada di rumah ya bisa pelan-pelan melatih kembali batin kita sama-sama, ya. Kami dari Biku Sangha hanya mampu memfasilitasi seperti ini, ya kan? Hanya mampu memfasilitasi Anda bagaimana Anda bisa berbuat baik, bagaimana kita sama-sama melatih Dhamma. Cuma itu, tetapi 99% adalah kita yang harus melakukannya sendiri. Bante dulu pernah ingat ada satu istilah, ya. Kalau Bapak Ibu cuma sering membaca, suatu saat Bapak Ibu bisa lupa, ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar, maka Anda akan tahu secara teori. Tetapi kalau Bapak Ibu sering melakukan atau kita bilang praktek, maka Anda akan ingat semuanya, ya. Yang Anda pelajari tentunya Anda akan ingat karena Anda akan lakukan setiap hari. Oleh karena itulah Bante selalu meminta Anda semua di sini untuk bikin PR, biar Anda praktek pelan-pelan dari kecil, dan dari kecil menjadi besar, dan dari besar baru Anda bisa mencapai kesempurnaan, yaitu mencapai kesucian. Jadi prakteklah setiap hari, jangan, ya, malas itu pasti ada, ya, namanya anicca naik turun, tetapi ketika malas turun hadapi, ya. Seperti Anda mungkin buka toko, Anda rasa aduh toko saya lagi sepi, malas buka toko, ya. Kalau seperti itu kita nggak sukses. Tetapi walaupun toko sepi nggak apa-apa, tetap buka, ya. Dapat berapapun tetap seimbang batinnya, UPK, ya, bersyukur. Terutama masa-masa corona seperti ini, UPK harus sangat penting, ya. Aduh Bante nggak ada omset, bersyukur bisa makan. Aduh Bante, toko sepi, bersyukur, ya. Aduh Bante, gaji dipotong, bersyukur, ya. Disinilah kita melihat UPK kita di dalam menghadapi suatu masalah.